Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendra Komik. Hari ini satu mau membagikan pengalaman saya memakai Poco F4. Ya, ini buat saya pribadi adalah handphone yang selalu saya bilang handphone yang paling bener. Kalau dari speknya pasti kan udah tahu ya, ini memakai chipset Snapdragon 870, chipset favorit saya, dimana secara performa dia ada, kestabilan juga ada, ngedropnya dikit, dan kalau dibilang suhunya bisa dibilang relatif aman. Kalau kalian mainnya di ruangan ber-AC sih cuma anget-anget aja sih. Kalau kalian main di ruangan yang non-AC kayak panas ya, kayak di ruangan ini panas nih. Ini ruangannya ada di sekitar 30 derajat Celcius. Dia ya bisa panas, tapi ya terjadi ketika kalian main di game yang settingannya tinggi-tinggi atau berat. Misalkan kalian mainnya ada di Mobile Legends yang 60 fps itu sih aman. Cuma kalau kalian main yang misalkan kayak Genshin Impact atau misalkan yang Apex Legends yang udah Ultra HD, refresh rate sangat tinggi itu ya, itu juga kerasa ada panasnya. Cuma waktu kalian main, kalian genggam seperti ini masih kerasa enak-enak aja sih, nggak ada masalah. Walaupun di sini mungkin kadang terasa panas gitu, tapi secara performa dia tetap oke, nggak ngedrop kayak Snapdragon 888 atau Snapdragon 8 Gen 1 ya. Jadi bisa dibilang ini adalah chipset yang cukup baik jika di-apply-kan di smartphone. Jadi saya sampai pernah bilang, kalau ada handphone yang memiliki chipset Snapdragon 870, sikat aja mau apapun mereknya. Karena kalau udah pakai chipset yang bagus, Snapdragon 870 kan reputasinya oke banget nih. Udah suhunya teratur, performanya ada, kestabilannya juga oke, nggak ngedrop waktu panas. Nah, dengan chipset yang sebagus ini, biasanya vendor-vendor itu bakal masukkan LPDDR RAM 5 yang bagus dan UFS 3.1 sebagai storage-nya. Jadi secara hardware ini udah maksimal. Nah, tapi kan ini pakai MIUI, Bang. Ini pakai MIUI Poco, Bang. Biasanya kan ada bug. Di semua handphone, kalau kalian tanya ada bug nggak, Bang? Saya selalu bilang ada. Semuanya ada, nggak ada yang nggak ada. Pasti ada lah kecil-kecil. Kalau kalian tanya, Bang, ada iklannya nggak, Bang? Ini saya baru install aplikasi namanya RegFog. Nah, di sini habis install ini nggak ada ya. Tidak ada iklannya sama sekali. Tuh kan? Ini langsung barusan aku install untuk lihat ada iklannya atau enggak. Terus kalau kalian tanya file manajernya ada iklannya enggak, Bang? Nah, bisa dilihat di sini juga bersih, tidak ada iklannya. Masalah yang lain ada enggak, Bang? Udah sih itu aja. Ini overall handphonenya enak banget, aman, apalagi chipset ya. Chipset ini sangat ngaruh banget. Ketika chipsetnya oke, dibuat daily enak, dibuat ngegame aman, dibuat multitasking apapun lancar. Handphone ini saya bilang sih emang handphone yang paling bener di tahun ini 2022, apalagi storage-nya juga udah 8/256. Jadi gede dan dipakai untuk jangka panjang, aman banget. Kalian tanya sinyal 5G-nya, ada sinyal 5G-nya. Cuma di sini di kota kecil saya ini belum tercover oleh sinyal 5G. Jadi saya belum bisa coba. Cuma kalau kalian tanya, Bang, kalau pakai kartu ini bisa nggak, Bang? Bisa nggak, Bang? Bisa semua, karena tahun ini udah jelas band-band apa yang mau dipakai provider. Jadi vendor smartphone juga udah masangin band-band yang dibutuhkan oleh user untuk menikmati sinyal 5G. Tinggal Indonesianya aja nih yang belum merata 5G-nya. Cuma ada di beberapa titik kota tertentu ya. Dan saya sih nggak terlalu ngejar itu sih untuk saat ini. Terus kalau ditanya kameranya gimana, Bang? Bagus juga, Bang. Katanya kameranya wah kelihatan gini-gini. Kameranya gimana ya? Kalau saya bilang sih kamera sekarang udah bagus-bagus ya. Dari kamera satu ke yang lain, brand ini dengan brand ini kayaknya tuh hampir mirip-mirip aja di rentan harga yang sama, di kelas harga yang sama. Tinggal beda karakteristik dari masing-masing brand aja. Tapi buat saya pribadi, foto dan video di Poco F4 ini tuh udah bagus. Bahkan saya compare dengan yang lebih mahal di Poco F4 GT juga dibilang masih oke juga kok, mengejar. Cuma memang handphone Xiaomi makin murah, biasanya fitur-fiturnya makin nggak lengkap. Khususnya ada di resolusi perekaman dan kestabilan. Kalau misalkan di Xiaomi 12 Pro gitu kan, Xiaomi 12 Pro itu ada semuanya sampai 60 fps, stabil semua. Lensa tele ada. Turun ke Poco F4 GT, disunat lagi. Lensa wide cuma bisa 1080 30 fps gitu kan. Terus turun lagi ke Poco F4. Nah, ini sunatannya makin banyak, semakin ke bawah harganya, semakin murah gitu kan. Nah, di sini kalian kamera depan itu nggak bisa 1080 60 fps, walaupun di Poco F3 yang lalu itu bisa 60 fps, walaupun nggak stabil ya.
Tapi di sini dihilangkan. Terus juga untuk lensa wide-nya juga cuma mentok di 1080 30 fps. Nggak bisa ganti-ganti kamera kayak Xiaomi 12 Lite. Nah itu ya, semakin harganya murah semakin ada yang disunat dan biasanya dari kamera. Terus kalau untuk perekaman 60 fps di kamera depan belakang, depan nggak ada ya, belakang. Di kamera belakang dia nggak ada kestabilan. Jadi kalau kalian buat record video ya, kalau kalian jalannya kenceng, banyak goncangan ya kerasa gempa bumi. Nah kan ada OIS-nya bang, ada Optical Image Stabilisasinya. Ya memang ada, betul, dan itu sangat membantu sekali waktu foto, bahkan keadaan low light. Jadi fotonya bisa kelihatan oke dan bagus. Nah cuma kalau untuk video itu memang nggak bisa. Untuk video itu memang harus ada IIS-nya untuk membuat video stabil. Dan OIS cuma buat saya pribadi ya, OIS tuh bisa mengurangi jitter aja dikit. Tapi buat saya pribadi ini overall udah cukup oke untuk foto dan videonya. Saya nggak ada masalah, apalagi untuk price point-nya harga segini kan ini saya beli sendiri ya ini ya. Ini saya beli sendiri di Mi Store ada di harga 5,75699. Buat kalian yang beli online kemarin pasti dapatnya lebih murah lah, bisa sampai 5,5 atau 5,3-an atau lebih bawah lagi yang punya banyak voucher gitu kan. Dan untuk price point seperti ini kameranya aku bilang oke, wajar. Dan bisa dibilang sih nggak terlalu pelit ya. Apalagi ada Optical Image Stabilisasinya nih, beneran buat saya pribadi merupakan selling point utama yang buat saya tertarik untuk upgrade dari Poco F3 ke Poco F4. Nah tapi kalau kalian tanya ya sebagai pengguna F3, bang saya pengguna F3 nih bang, saya perlu upgrade ke Poco F4 nggak bang? Ya nggak terlalu urgent juga sih sebetulnya, masih mirip-mirip aja. Apalagi kalau Poco F3 kalian kasih layar e-Beam gitu kan, udah kalian kasih aksesoris, rasanya nggak terlalu urgent untuk di-upgrade atau enggak. Terus juga kalau yang Poco F3 itu back covernya ini materialnya feel-nya beneran kayak kaca bener gitu. Dan untuk Poco F4-nya terjadi perhelatan yang cukup membingungkan ya, ini tuh plastik atau kaca. Dari pihak Poconya dia bilang kaca ya. Cuma buat saya pribadi ini nggak kerasa seperti kaca, khususnya dinginnya ya. Kalau handphone yang kaca gitu kan, waktu pagi hari atau di ruangan ber-AC, ini kan bakal kerasa dinginnya tuh cepet gitu loh. Dikasih fan cooler juga dinginnya cepet. Nah cuma waktu saya megang Poco F4 ini untuk back covernya, saya tuh nggak terasa feel seperti itu gitu loh. Jadi kalau ditanya klaim Poco ya memang kaca. Cuma saya secara pribadi saya nggak terlalu ngerasa kalau ini kaca. Jadi who know ya, saya nggak tahu. Soalnya saya kasih fan cooler juga kayaknya dinginnya kok nggak nyebar-nyebar gitu loh. Dan sekarang kan ada lagi Xiaomi 12 Lite dan itu saya juga bingung nih. Reviewer pertama kali dari Eropa, dari luar negeri itu bilangnya plastik. Di GSM bilangnya plastik dan masuk ke Jagat Review bilangnya kaca. Nah di sini saya juga nggak bisa mastiin karena saya juga belum pegang. Untuk material-material back cover yang matte finish kayak gini ya, ini saya rada susah bedain kaca atau plastik. Tapi secara finishing ini bagus dan nggak kerasa kayak plastik murah. Misalkan ini plastik ya, tapi ini diklaim ini kaca. Dan jadi kalau ditanya ini kaca atau plastik bang, sesuai dengan klaim Poco aja deh saya ikutnya deh. Ini adalah berlapis kaca gitu ya. Terus untuk sisanya kayak layar, kayak speaker ini udah oke. Ya udah standar handphone harga segini udah pasti AMOLED dan double stereo speaker Dolby Atmos lah. Nah, kalau untuk performa gamenya ya bisa dibilang ya Snapdragon 870 ini dibuat apa aja bisa sih. Waktu saya nyoba pengujian Mobile Legends, Apex, PUBG, ini libas lancar. Bahkan untuk kondisi-kondisi tersulit, kalian nggak usah takut bakal ada performa drop. Karena ini nggak Snapdragon 888 atau Snapdragon 8 Gen 1, dimana waktu panas dia bakal ngedropnya luar biasa ya. Kalau ini masih aman banget. Jadi kalau saya bilang untuk game libas aja, kecuali kalau misalkan Genshin Impact, pasti di sini akan menjadi sebuah rintangan yang besar untuk semua smartphone yang ada di dunia saat ini. Apalagi untuk price point handphone harga 5 jutaan. Tapi untuk Genshin Impact saya bilang ini udah bisa menghandle dengan cukup baik. Untuk harga seperti ini saya sangat merekomendasikan ya untuk kalian yang budgetnya terminim untuk Genshin Impact ya handphone ini Snapdragon 870 libas aja. Soalnya saya Poco F3 juga masih saya pakai hingga sekarang dan untuk Genshin Impact masih oke banget.
Nah terus kalau ditanya chargernya gimana bang? Chargernya 67 watt, ini oke banget. Aku buat ngecharge itu bisa dapat di angka 46 menit dari 1 sampai 100%. Dan karena ini fast charging pasti panas ya. Jadi kalau kalian ngecharge sebenarnya sih aman-aman aja sih kalau ngecharge sih. Cuma kalau saya pribadi dan beberapa teman-teman pasti banyak yang ngecharge ditaruh di lantai biar lebih adem aja gitu penyebaran panasnya. Betul kan? Dan itu adalah cara yang cukup bijak dan cara yang cukup baik sih. Dan di sini udah pakai SIM cardnya dual SIM aja, nggak ada audio jack walaupun kalian dikasih dongle Type-C to jack 3,5. Jadi untuk segala keterbatasan dan kelebihannya buat saya Poco F4 ini handphone yang paling baik, handphone yang paling aman, handphone yang paling bisa saya rekomendasikan. Kalau orang pada bilang desainnya jelek, kelihatan nggak oke gitu, buat saya pribadi sih itu relatif ya, karena buat saya pribadi ini desainnya oke-oke aja sih. Dia desainnya oke, udah flat, kekinian banget lah. Buat saya sih tidak ada masalah untuk desainnya. Jadi segitu aja review yang bisa saya bagikan tentang Poco F4 ini. Dimana kesimpulannya ya ini handphone oke banget sih. Tidak ada masalah untuk segala apapun, TikTok segala macam apapun ya. Apalagi saya make juga baterainya, SOT-nya juga bisa sampai 6 jaman lebih, 6,5. Saya rasa sih ini udah lebih dari cukup untuk handphone harga segini sih. Dan buat kalian yang merasa ingin kuat-kuatan, wah saya bisa SOT sampai segini, saya bisa SOT cuma 5 jam, 8 jam. Nah itu kan tergantung pemakaian ya. Cuma saya waktu pemakaian waktu kemarin itu saya buat ngegame, terus saya buat pakai IG, Story, Reel, TikTok, YouTube, terus juga saya bluetoothin ke smart band saya juga. Itu juga dapatnya juga 6,5 jam sih. Dari 100 sampai 1%, dan buat saya itu udah oke banget. Tidak ada masalah. Jadi ini handphone yang aman banget. Kalau kalian merasa ingin beli handphone ini dan merasa bingung ya, ini bener gak ya handphonenya, cocok gak ya? Saya bilang sih cocok dan semua orang pasti bakal suka sih. Tinggal kalian beneran suka atau enggak gitu aja sih. Tapi buat saya pribadi ini adalah handphone yang rekomendasi terbaik dan rekomendasi teraman yang bisa saya rekomendasikan kepada teman-teman, saudara, dan semuanya deh ya. Jadi segitu aja dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye!